Audio Jungle. Kabut tebal sejarah manusia. Kisah Adam dan Hawa sudah sedemikian melegenda, sehingga hampir semua kita menerima begitu saja. Meskipun banyak di antara cerita itu yang tidak masuk di akal. Ya, legenda memang tidak harus masuk akal. Cukup kita terima saja. Di antaranya yang paling sering kita dengar adalah bahwa Adam diciptakan Tuhan dari tanah liat yang dibentuk seperti boneka. Kemudian ditiupkan kepadanya ruh sambil diucapkan kun fayakun. Maka jadilah Adam manusia dewasa yang hidup seketika itu juga. Selanjutnya Adam ditempatkan di dalam surga. Ia hidup sendirian di dalam taman dan istana yang indah. Tapi ia merasa kesepian karena tidak ada kawannya. Maka Tuhan pun menjadikan calon istrinya Hawa. Caranya Tuhan mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Kepada tulang rusuk itu Tuhan mengucapkan kata yang sama, good. Maka jadilah Hawa sebagai manusia dewasa yang hidup. Hawa menemani Adam di dalam surga yang indah. Surga itu berada di langit atau di alam yang entah berada di mana. Tak ada yang tahu, bahkan tak perlu tahu. Surga itu Adam dan Hawa hidup bahagia serta berkecukupan. Sampai suatu saat datanglah iblis menggoda mereka. Iblis masuk ke dalam surga menyamar sebagai ular dan membisiki Adam serta istrinya untuk memakan buah dari sebuah pohon terlarang. Sebenarnya Tuhan telah melarang mereka untuk mendekatinya, apalagi memakan buahnya. Maka benarlah, jika mereka berdua memakan buah itu, tiba-tiba secara ajaib pakaian mereka pun menghilang. Adam dan Hawa berada dalam keadaan telanjang, melihat auratnya. Maka mereka berlarian ke balik semak-semak, memasuki daun-daun untuk menutupi tubuh mereka. Adam dan Hawa pun mengenakan pakaian daun-daun surga. Tuhan marah dan mengutuk mereka. Kenapa melanggar larangan yang telah ditetapkan? Maka suami istri itu diusir Tuhan dari surga. Mereka diturunkan dari langit menuju ke bumi secara terpisah. Adam diturunkan di sekitar India, sedangkan Hawa diturunkan di Timur Tengah. Sekian ratus kemudian mereka bertemu di sebuah bukit tandus di dekat Makkah, di Jabal Rahmah. Di dalam agama Nasrani, dosa-dosa Adam itu diturunkan kepada anak cucunya. Kita semua sebagai keturunannya ikut menanggung beban dosanya, dan karena itu harus ditebus selama hidup kita. Sedangkan di kalangan Islam tidak dikenal dosa turunan. Namun tak sedikit yang meyakini bahwa kita sengsara hidup di dunia ini juga disebabkan oleh kesalahan Adam memakan buah larangan, sehingga dikeluarkan dari surga yang penuh kenikmatan. Dengan kata lain, seandainya Adam dan Hawa tidak termakan bujukan iblis memakan buah larangan, Adam dan Hawa beserta kita semua tidak akan pernah hidup di bumi. Kita semua bakal tetap hidup di dalam surga di langit sana. Cerita legenda ini sudah saya dengar sejak kecil, dan sekarang pun masih diceritakan seperti itu dengan segala variasinya. Sumbernya beragam, sebagian dari kitab-kitab suci, sebagian lagi dari hadis, sebagian yang lain dari mulut ke mulut, sehingga sulit dipertanggungjawabkan. Tidak sedikit yang ingin melakukan klarifikasi terhadap cerita-cerita itu, akan tetapi selalu terbentur dinding yang sulit ditembus. Cerita legenda itu seperti tertutup kabut tebal yang sulit terkuak kebenarannya. Selama ribuan tahun legenda tetap saja legenda. Tak ada yang berhasil menguak secara memuaskan. Sumber-sumber cerita yang selama ini dipakai ya tetap dari itu ke itu saja. Kita berputar-putar tak pernah bisa keluar dari kegelapan misteri yang melingkupinya. Ada beberapa pertanyaan yang selama ini menjadi perdebatan atas legenda Adam dan Hawa, terutama di kalangan Islam.
Yang pertama, sebenarnya di manakah Adam dan Hawa diciptakan? Di surga ataukah di bumi? Yang kedua, kalau di surga, surga yang mana? Apa bedanya dengan surga akhirat kelak? Yang ketiga, ataukah surga yang dimaksudkan dengan surga Nabi Adam itu adalah sebuah taman yang indah di muka bumi, sehingga bahan dasar penciptaannya pun dari tanah bumi? Yang keempat, lantas bagaimanakah proses penciptaan Adam dari tanah itu? Benarkah dibentuk seperti boneka, ditiupkan ruh kun fayakun kemudian menjadi manusia dewasa? Nomor 5, benar jugakah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam? Diucapkan kun lantas menjadi manusia dewa seperti Adam? Pertanyaan ke-6, bagaimana pula setan atau iblis bisa masuk ke dalam surga untuk mengganggu Adam? Ya, bagaimana mungkin setan bisa masuk ke surga? Bukankah surga mestinya tidak bisa dimasukin setan? Benarkah karena mereka menyamar sebagai ular sehingga tidak ketahuan Tuhan? Yang ketujuh, benarkah Adam dan Hawa terusir dari surga karena perbuatan dosa memakan buah itu? Sehingga seandainya mereka tidak memakan buah itu, kita semua keturunan Adam mestinya masih hidup di surga selamanya. Kalau begitu, apakah Tuhan tidak berniat untuk menjadikan Adam sebagai penduduk bumi sejak awal? Atau hanya kebetulan? Dan benarkah Adam adalah manusia pertama yang menurunkan kita semua? Apakah sebelum Adam tak ada kehidupan manusia? Dan masih banyak pertanyaan lainnya yang memerlukan jawaban tuntas. Sayangnya karena dianggap sudah melegenda, seringkali kita tidak merasa perlu untuk mencari jawaban lebih lanjut. Kita lantas menerimanya begitu saja. Akan tetapi seiring dengan berkembangnya kekritisan umat dalam beragama, banyak yang kemudian merasa perlu untuk menanyakan kejelasan cerita seputar penciptaan Adam dan Hawa. Apalagi ternyata Allah sangat sering menyinggungnya di dalam Al-Quran, kitab suci yang menjadi sumber rujukan umat Islam. Dan rasanya memang tidak berlebihan, serta cukup pantas bagi kita mengetahui asal-usul sejarah kita sendiri. Doktrin agamawan. Simpang siurnya pemahaman tentang penciptaan Adam disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah bercampurnya informasi dari ketiga agama besar keturunan Ibrahim, Yahudi, Nasrani, dan Islam, sehingga memerlukan telaah kritis agar kita memiliki kepemahaman yang lebih murni. Yang kedua, kesimpangsiuran juga disebabkan oleh tidak utuhnya kita dalam menyerap informasi sesuai petunjuk Al-Quran. Kebanyakan kita tidak mengambil ayat-ayat Quran secara utuh dan holistik, sehingga memunculkan kepemahaman sepotong. Padahal sebenarnya Al-Quran adalah sumber informasi yang sangat akurat dan holistik, asalkan diambil secara utuh. Selalu ada informasi baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta bukti-bukti ilmiah. Di bagian-bagian tertentu seringkali Al-Quran mendorong umat manusia untuk melakukan pengamatan dan penelitian langsung ke alam sekitarnya untuk memperoleh data-data ilmiah yang lebih detail. Karena itu, memahami ayat-ayat Quran akan sangat baik jika ditinjau dari sudut pandang ilmiah. Banyak di antara kita yang alergi untuk memahami Al-Quran dari sudut pandang ilmiah dengan alasan Al-Quran adalah sebuah kebenaran mutlak dari Allah. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah kebenaran relatif atas manusia. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Justru kini terbukti bahwa pemahaman ilmiah ternyata sangat membantu kepemahaman kita terhadap informasi Al-Quran. Dan saya, termasuk orang yang sangat meyakini kebenaran Al-Quran, justru bakal terbukti dari penemuan-penemuan ilmiah muktakhir. Sayangnya banyak penelitian modern yang mendukung kebenaran Al-Quran itu justru diperoleh oleh ilmuwan-ilmuwan non-muslim. Di antaranya adalah apa yang akan kita bahas dalam bagian-bagian selanjutnya di dalam buku ini, yang diharapkan bakal membuka tirai gelap proses penciptaan Adam dan Hawa. Asalkan kita tidak a priori terlebih dahulu terhadap sudut pandang baru dalam memahami hal ini. Kebanyakan kita suka dengan legenda dan merasa tak perlu untuk mencari kebenaran legenda itu, meskipun itu terkait erat dengan asal-usul kita sendiri. Apalagi banyak yang kemudian berlindung kepada kekuasaan Allah. Kalau Allah mengendaki, maka apapun bisa terjadi.
cukup dengan kun fayakun, maka jadilah ia. Begitulah yang sering kita dengar. Kita lupa bahwa Allah justru ingin menunjukkan kepada kita betapa agungnya Dia dengan apa yang Dia lakukan. Bukannya berpasrah tanpa mengambil hikmah dari ilmunya yang luar biasa dahsyatnya itu. Memang tak ada yang tak bisa dilakukan olehnya. Kalau Allah menghendaki sesuatu, semuanya bakal terjadi. Termasuk jika Dia menghendaki kita semua menjadi beriman. Akan tetapi bukankah Allah tidak melakukan itu? Allah menjadikan kita beriman lewat proses panjang yang melibatkan kita untuk berinteraksi dengannya. Berikut ini adalah salah satu firman-Nya, surat Yunus 99. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang yang beriman semuanya? Atau di ayat berikut ini Allah mengatakan, jika Allah berkehendak memberikan petunjuk, maka niscaya semuanya dapat petunjuk. Semuanya serba bisa dipahami, tak ada lagi rahasia. Tetapi Allah tidak melakukan itu. Allah ingin kita berusaha untuk memperoleh petunjuk itu sebagai interaksi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Surat Al-An'am ayat 35. Dan kalau Allah menghendaki, tentu saja Allah menjadikan mereka semua dalam petunjuk. Sebab itu janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang jahil. Allah menghendaki manusia untuk membuktikan perjuangannya dalam menghambakan diri kepada Allah. Bukan dengan pasrah tanpa usaha. Sebab yang dinilai oleh Allah adalah usaha dan amalan kita, atau perjuangan dan kesabaran kita. Tidak akan masuk surga orang yang belum terbukti perjuangan dan kesabarannya. Surat Ali Imran ayat 142. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad atau berjuang dan bekerja keras di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Beragama adalah perjuangan tiada henti untuk memahami petunjuk-petunjuk Allah dan kemudian menerapkan dalam kehidupan nyata. Sayangnya banyak di antara kita yang menganggap bahwa beragama adalah kepasrahan total tanpa berusaha, terserah kehendak Allah saja. Padahal Allah justru menghendaki agar kita berusaha keras untuk mendekatkan diri kepadanya, mengorbankan segala yang kita punya untuk menebarkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan nyata, sehingga mencapai masyarakat manusia yang sejahtera dunia dan akhirat, rahmatan lil alamin. Bersambung ke bab selanjutnya.